Salam, salam sade, salam hari Selasa. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Semalam market drop ya, dia sempat ke 28 something ya. Terus tadi nutupnya dailynya di 29.100 ya. Tapi altcoin nggak terlalu drop juga. Altcoin sebagian coba bertahan ya, kita lihat lah ya. Ini market cap, saya buat video market cap di 1,17 triliun ya. Market capnya drop 1,9%, hampir 2% ya. Volume 34 billion, ada kenaikan volume. BTC dominance 48,4. Ini saya buat video sekarang, Bitcoin di harga 29.096 dolar, ETH di 1849, BNB di 237, XRP di 69 sen, 22. Ini XRP kayaknya ada yang nahan di kisaran 69 ini, 6970, coba ada yang nahan di situ gitu ya. Saya tahu banyak yang pasang short di XRP ini, tapi ada yang nahan kayaknya di 69-70 sen di situ. Dia kalau sempat ke 71 tembus lagi, itu akan ngeban dia itu. Hati-hati buat yang nge-short ya. Tapi ya lihatlah. Mana tahu juga yang nahan nggak kuat, jebol juga, yang nggak tahu juga. Tapi ya itu yang perlu hati-hati, waspada. Jangan terlalu tinggi pakai leverage yang nge-short ya. Itu masukan dari saya. Solana juga 23 ini dia tahan, itu kalau jebol ke bawah dia bisa drop lagi itu Solana ya. Juga ada yang coba nahan di 23 something ya. Kalau dia tembus jebol dari 23, dia akan ke 22 lagi something ya. Kita lihatlah. Sementara ya nggak terlalu inilah altcoin, karena dominance juga tadinya 8,6 gitu kan. Ini agak drop 48,4, makanya altcoin belum tertekan gitu. Jadi kalau ada yang nge-short ya mungkin harus agak tunggu dia, lihat malam ini gimana ya. Emas, wah untung kemarin. Saya udah pikir kemarin, maka saya bilang kalau mau hijau tipis gitu. Untung semalam itu pas masih market Europe, saya lihat dia sempat hijau lumayan di 5 dolar something. Saya pikir ya udah di limit situ gitu ya. Ya udah pas 4 dolar something saya TP lah, dapatlah sedikit di emas gitu. Untung ini pas tadi pagi bangun, jadi merah dia. Nah pas buka market tadi pagi sebenarnya gak tahu saya mau masuk buy lagi gitu di 1954 itu ya, 1954-55. Tapi agak ragu saat itu, ya udah lihat nanti gitu. Nggak taunya udah hijau. Wah udahlah, nggak jadi masuk lah. Ini lihat kemana arahnya nanti. Emas hari ini nggak jadi masuk. Tadi pagi agak ragu siap. Memang pengen masuk buy lagi gitu tadi pagi kan. Tapi karena pikir nantilah lihat habis candle 4 jam, lihat dia arahnya kemana gitu kan. Nggak taunya sebelum itu market udah langsung tadi sempat hijau 6 dolar something. Sekarang saya tadi cek hijau 5 dolar something di 1959, 1960 gitu ya. Tadi sempat 1961 lagi. Ya, udahlah. Hari ini nggak di emas, ya coba bidik di kripto aja. Ya kan. Tapi sebelum itu coba kita lihat semalam rupanya sempat berubah karena dia punya yang saya pikir semalam itu dia punya data
S&P-nya itu Global Service PMI-nya itu saya pikir mungkin drop di 54, mungkin masih oke lah dia ikut forecast. Ternyata PMI S&P drop sekali gitu ya, langsung berubah arah market gitu. Jadi dia rapor merah. Nah di sini ini maka kenapa saya katakan harus hati-hati market. Sebenarnya banyak data di Eropa juga gitu, itu dari PMI ketahuan itu perusahaan-perusahaan pabrik manufacturing itu udah drop sekali gitu ya. Tapi di berita mereka coba nutupi gitu. Itu kan ada dia punya nilai rata-rata. Misalnya gini, kayak Jerman kemarin itu data Jerman keluar, itu Jerman itu sebenarnya bukan resesi lagi, udah masuk depresi itu. Itu kalau manufacture PMI itu standarnya itu kalau kamu walaupun ekonomi nggak bagus itu masih di kisaran 50 itu masih oke gitu. Drop di bawah 50 itu udah wanti-wanti ya kan, di 48 itu udah mulai ekonomi udah jeblok itu ya, udah nggak ini. Nah ke bawahnya lagi itu seharusnya udah hitungan resesi. Nah, data minggu kemarin kalau nggak salah itu Jerman PMI-nya itu drop sekali sampai di 38,8 itu. Itu kalau PMI sudah 38,8 itu udah masuk ekonomi dia punya itu udah bukan resesi lagi, udah depresi. Ya. Makanya ekonomi ini masih sangat ini harus hati-hati gitu. Kayak Amerika aja yang sudah di pakar-pakar ekonomi sudah nyatakan resesi, tapi ya pemerintahannya nggak ngakui gitu. Si Biden ya kan, Biden nggak ngaku, dia bilang ekonominya kuat, strong gitu ya, padahal udah resesi gitu. Nah kalau kita lihat dari PMI-nya juga itu PMI-nya 40 something itu udah juga ini manufacturing-nya, industri pabrik-pabriknya itu udah anjlok sekali, udah jeblok gitu ya, yang berarti dia udah di posisi resesi gitu. Tapi mereka nggak ngakui ya, juga dengan ada setelan manipulasi data, coba cover ya, kita lihat ada yang di cover, ada yang nggak juga nggak semua juga. Yang penting-penting yang saya lihat yang di cover, yang dimanipulasi, yang nutupi indikator untuk Fed gitu, itu banyak sekali di ini ya. Tapi kalau yang nggak berhubungan dengan dia itu kelihatan masih ini datanya nggak dimanipulasi gitu ya. Nah untuk malam ini jam 9 itu CB Consumer Confidence gitu ya. CB Consumer Confidence-nya itu kalau lihat dia punya forecast ada kenaikan gitu, yang dimana previous sebelumnya 109,7 ya kan, 109,7, ini forecastnya 111,8, berarti ada peningkatan gitu ya, consumer confidence gitu. Nah andai kata benar consumer confidence-nya ada mengalami kenaikan ya, kemungkinan dolar akan hijau gitu ya, dolar akan hijau. Nah emas ini akan lawan arah nggak merah gitu. Tadinya lihat ini, tapi emas sekarang agak sedikit anomali. Di satu sisi mereka akan hijau juga dengan andai kata news yang dipakai itu besok kan Fed kalau forecastnya akan menaikkan lagi Fed fund rate, suku bunga Fed ya, Fed fund rate itu 0,25 basis point. Nah dengan data itu emas agak hijau pagi ini karena perkiraannya dengan dinaikkannya suku bunga lagi itu tekanan resesi lebih besar. Nah orang pasti emas akan hijau. Seharusnya juga BTC harus positif, cuma BTC juga lagi negatif gitu. Makanya market ini agak rada anomali, kita agak bingung juga ininya kemana arahnya gitu. Tapi andai kata CB consumernya nggak sesuai forecast, justru dia ngedrop ya kan,
Nah itu maka kebalikan ya. Tapi ya kita lihatlah malam ini yang orang masih mungkin nggak tahu sebentar aja. Nah, poinnya masih mereka akan nunggu besok itu hari Rabu ya, hari Rabu jam berapa deh itu Rabu jam 1 ya, jam 1 kenaikan suku bunga, terus 1.30 itu penting masih ada press conference-nya, FOMC press conference. Nah itu kita masih harus lihat apa lagi yang disampaikan sama si Mbak Jerome ya, itu bahasanya masih hawkish atau gimana atau dovish gitu. Nah di situ yang ini juga market akan cepat berubah arah dengan speednya itu kadang ya, apa yang dia speak itu. Makanya mungkin market hari ini saya perkirakan ya masih sideways juga gitu, nunggu ini ya, nunggu besok ininya. Mungkin hari ini masih agak ini, kita lihatlah kalau dia nggak gimana, hijau-hijau tipis, merah-merah tipis juga gitu ya. Sedangkan kalau kripto BTC coba ditahan itu di 29 gitu ya. Jadi kalau nggak kuat nahan ya nextnya itu ke 28.500 gitu. Itu next ini kalau dia ke bawah lagi gitu ya. Ya kita lihatlah. Andai kata nanti dia 28.500 juga nggak ketahan, ya nextnya ke bawah lagi, ke arah 27 lagi gitu. Tapi kelihatan ini juga kalau memang mereka mau buang juga buangannya perlahan gitu. Buangnya pelan-pelan gitu. Anda dibuat ini dulu. Ini kemarin-kemarin kan buang nendang. Habis buang dia dikit dia nendang gitu. Nah ini agak hati-hati juga, ini udah mulai nggak nendang gitu ya. Nanti kalau ada yang pikir ini dia akan nendang lagi, ternyata nggak nendang, justru lebih drop, maka akan membentuk para sangkuter lagi gitu. Jadi kalaupun kalian mau masuk, kita ini nggak ada yang garansi ke ini, kita cuma pikir beberapa skenario kalau begini. Jadi selalu kondisi begitu, kalau kalian yang udah gatal tangan juga kalau mau masuk itu dengan nyicil. Jadi kalau dia drop lagi, nanti di level mana Anda DCA gitu ya. Jangan all in. Ingat, kondisi market begitu jangan pernah all in, hati-hati. Karena arah begini nih itu anomali, kita nggak bisa ragu. Kita itu feeling kita dimainin gitu. Kondisi apapun sehebat orang akan menghadapi market saat begitu gitu, kadang penuh keraguan gitu. Karena market akan dia olah gitu. Bandar mainin kita punya mental gitu. Special trader. Kalau yang invest ya nggak kena, yang invest itu ya udah monggo, lu mau turun gua tambah muatan ya kan. Nah, kan gitu. Karena mereka punya target kalau yang invest gitu. Nah yang begini-gini biasanya yang trader yang paling mental sering udah begini nih agak-agak bingung mereka mau kemana arahnya. Akan banyak pelimpan. Itulah kelebihan dari para bandar, mereka ngolak gitu kan. Mereka bukan mikir berapa kali lipat ini, bukan begitu pemikiran mereka. Ini ke arah sini, oh ini muatan udah sekian, gua bisa untuk squeeze atau enggak gitu ya. Kalau saya sih hari ini sebenarnya saya pengen short di kripto gitu ya. Kalau dilihat ini untuk malam ini ya, untuk hari ini mah lagi saya pantau itu Habar, tapi kayaknya Habar juga ada yang nahan gitu di 52 sen ini. Dia 52 turun dikit, 5 sen, ada yang sorong balik ke 52 gitu ya. Ada yang nahan. Yang saya lagi pantau itu Habar 1, Chainlink 1 ya, yang masih itu Tron itu aja sih ya. Kayaknya hari ini saya mau ini coba masuk short di Tron ini ya. Tron kayaknya hari ini saya buat keputusan
hari ini coba inilah nanti saya masuk Tron. Doge yang agak naik dikit ya. Doge ada naik dikit karena mereka pikir X.com itu si Elon launch, dia rebranding ya Twitternya X.com itu. Ya, mungkin sedikit rumor orang pikir nanti dia akan pakai Dogecoin untuk transaksinya, ya naiklah dikit. Ya biasalah market gitu-gitu ya. Kalau saya sih yang gitu nggak inilah. Buat kalian saya ingatkan hati-hati, jangan FOMO ya. Itu kerjaan si Elon kadang gitu. Apalagi lagi nggak ada duit, dia juga otak-otak bajingan muter-muter begitu tuh. Nanti dia yang banting juga, udah dia serok dulu, dia mainin, nanti yang FOMO jadi santapan dia lagi gitu. Itu Tesla lagi bisnis nggak bagus ya kan, banyak jadi coba putar-putar dulu di kripto, dia cari cuan di kripto dulu dia si Elon Musk. Jadi pembahasan hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk kripto saya lihat karena sebenarnya saya agak tertarik mau ini Habar, tapi kayaknya Habar ada yang Tron masih ada tahan, tapi saya rasa nggak lama lagi akan buang ya. Saya sabar dikit lah, saya coba ambil Tron dulu. Kemarin udah sempet disorong ke atas ya. Sekarang dia di posisi 8 sen, 1 ya, 8 sen 11. Udah saya coba inilah. Hari ini mungkin saya coba short Tron gitu ya. Mungkin sama link dikit. Chainlink kayaknya mau saya short dikit juga. Iseng-iseng lah. For fun aja ya. Bukan mau cari. Karena hari ini emas saya telat nggak jadi masuk. Karena ragu tadi pagi. Ya udahlah. Ini coba hari ini Tron sama Chainlink saya ambil. Oke, begitu aja di video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.